Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan nih dari video sebelumnya, di mana kita sudah mengimplementasikan view model dari tambah, ubah, dan hapus gitu yang ada di barang form fragment ini gitu ya. Jadi kita udah implementasinya di bagian ini. Ini view model insert barang, view model update barang, dan view model untuk delete barang. Nah sekarang kita akan fokus di dalam barang fragment nih gitu ya, untuk menampilkan list dari barangnya. Tentunya karena layout item barangnya udah kita coba buat gitu ya di dalam layout, yaitu ini. Nah sekarang kita bikin dulu adapternya gitu, dimana di sini punya image barang, nama barang, sama harga barang. Oke, kita akan langsung buat file barang adapter. Yuk, kita akan bikin kelas adapter biasa. Teman-teman bikin kelas Kotlin biasa, klik kanan new Kotlin class. Di sini ada namanya barang adapter gitu. Nah, di sini kita langsung bikin konstruktornya ya gitu. Dimana kita mau mendeklarasikan variabel untuk file on click langsung gitu ya di dalam adapternya gitu, agar bisa langsung tereksekusi siapa model barangnya nih ke dalam bentuk unit ya gitu, ke dalam bentuk unit. Nah jadi adapter recycle ini kita akan gunakan untuk menampilkan daftar barang ya, dimana kita akan pakai list adapternya agar otomatis bisa mengelola diving data secara efisien. Nah kita akan coba implementasikan lambda callback di bagian ini ya, lambda callbacknya ketika itemnya langsung diklik gitu ya. Jadi langsung nih si lambda callbacknya diimplement di sini, ditembaknya langsung kemana? Ditembaknya langsung ke list adapter ya gitu, ditembaknya ini langsung ke dalam list adapter. Nah isinya apa? Isinya barang ya, barang, kemudian barang adapter, view holder gitu, dan kita kasih namanya div callback gitu. Nah ini yang cukup menarik nih, div callback gitu ya. Nah udah deh, habis itu kita tinggal isi ya di dalam sini. Oke, kita udah punya nih adapternya, langsung dikasih recycle view widget ya untuk div util, list adapter, dan recycle view gitu. Ini jangan lupa barangnya dan view holdernya juga gitu. Nah kalau view holder nanti kita bikin di bawah ya, cuman di sini ada div callback juga yang akan kita coba buat ya gitu. Barang adapter, private file on click isinya barang, lambdanya unit gitu. Habis itu isinya adalah list adapter dari barang, dimana barangnya ada barang adapter, view holder, dan div callback. Oke, sekarang kita langsung bikin view holdernya aja ya gitu, untuk mengimplementasikan hal ini gitu ya gitu. Oke, kita bikin binding dulu sebuah kelas view holder namanya. Ini kelas di dalam kelas ya, di mana di dalam kelas view holder ini isinya adalah private file binding untuk item barang bindingnya. Jadi kita akan pakai view binding tapi di dalam adapter ya teman-teman gitu. Nah di sini isi dari kelasnya, kita implement recycle view holdernya, kemudian panggil binding roots. Oke. Nah udah, selanjutnya adalah kita kasih bind ya, binding dari si barangnya. Nanti kalau barangnya diklik
kita akan kasih lambda yang tadi udah kita coba buat gitu ya. Terus jangan lupa ini buka tutup lagi gitu. Oke, nah di sini kita tampilin bindingnya ya. Pertama binding nama barang ke barang dot nama, kemudian harga teks gitu ya. Nah untuk harga pun kita bisa kasih format harga ya. Misal kita mau kasih formatting nih, ya, ini fungsi aja ya. Formatted harga, misalkan kita pakai java .text kemudian number format, dimana kita ambil get currency instance-nya adalah ngambilnya dari java util lokal terus Indonesia ya gitu. Ini tinggal kasih in terus kasih ininya kodenya ID, dan jangan lupa langsung dikasih format bahwa isinya adalah barang harga. Baru ketika di binding isi dari harganya adalah bukan lagi barang harga gitu ya, tapi langsung variabel yang formatted tadi gitu, formatted harga. Oke, seperti ini. Nah udah nih, nama sama harga ini harus masih ada di dalam bungkus itu ya. Terus abis itu image-nya ya. Nah barulah library glide kita pakai gitu ya. Ini adalah library untuk menampilkan image ya, di mana kita tampilkan barang imagery ke mana gitu, into binding image barang gitu. Glide-nya jangan lupa di import. Nah habis itu on click-nya deh kita kasih gitu ya. Ketika diklik gitu kan si barangnya, kemudian ya on click barang. Udah seperti ini gitu ya. Sekarang kita coba implement si ini 1, 2, 3. Kita bikin dulu div callback ya gitu. Kita bikin kelas namanya div callback yang di atas tadi udah dibikin. Ini digunakan biar si list updaternya bisa ngebandingin perubahan data gitu. Div util, kita kasih dulu div util dot item callback barang. Nah di sini kita cek dulu nih, ada dua hal yang akan kita cek, kontennya sama apa enggak, itemnya sama apa enggak gitu. Makanya ada div callback di sini ya. Pertama are item the same gitu kan. Yang kedua yang akan kita ini adalah are content the same. Nah tinggal isinya aja nih. Pertama adalah yang are item apakah itemnya sama dengan ID-nya, maka cek dulu old itemnya, new itemnya, kemudian dicek boolean. Nah di sini kita langsung returnkan saja sesuai kebutuhan kalau old item ID sama dengan new item ID. Di sini juga sama, kontennya sama apa enggak. Di old item new itemnya udah dideklarasikan, tinggal di return old item sama dengan old item sama dengan new item gitu. Oke, div callbacknya udah, di atasnya juga udah langsung ke panggil gitu kan. Ini udah di callback. Selanjutnya adalah kita bikin function overriding untuk on create view holder ya, on create view holder gitu. Nah ini isinya adalah binding gitu dari item barang binding dot inflat. Sebenarnya ini harusnya deklarasinya di awal ya. Ini sama seperti ngedeklarasikan binding, tapi bedanya kita ngedeklarasikan layout inverternya di dalam si adapter gitu. From, nah ini konteksnya adalah parent dot konteks gitu, biar konteksnya tetap dapat gitu. Terus kasih parent, jangan lupa dikasih false untuk bagian ujungnya. Oke, on create view udah selesai. Nah jangan lupa dikasih returnnya, belum ada nih. Apa mau nge-return apa? View holdernya kita coba return kan ya. Isinya apa? Isinya si binding. Nah maka kalau include view udah kepanggil gitu ya, terakhir kita akan mengikat nih si data barangnya ke view holder yang udah di
buat. Caranya gimana? Overriding method lagi, kita panggil si onBind view holder nih gitu. Cuman bedanya di sini kita akan mengoverride function ya dari onBind view holder. Nah ini biar apa? Biar kita bisa dapetin posisi ya. Kalau kita nanti klik delete ataupun edit gitu, kita bisa dapetin posisinya. Caranya gimana? Kita get item aja nih si posisinya gitu. Ini untuk ngambil item dari posisi tertentu, kemudian dijalankan fungsi bindingnya agar si barang yang dikliknya kita bisa kepanggil gitu. Udah, jadi barang adapternya udah nggak error lagi gitu, karena onBind view holdernya udah kita eksekusi gitu. Oke, selesai. Kita udah selesai ngebikin adapternya nih untuk barang ya. Karena kita udah bikin layoutnya, jadi cara ngebikin binding layoutnya seperti ini. Di on view holder dan di binding view holdernya juga kita bikin gitu. Ini juga kalau kita klik rootsnya akan masuknya ke item layout. Udah selesai nih adapternya. Selanjutnya terakhir kita execute di barang fragment gitu ya. Oke, di barang fragment kita masih memiliki fungsi yang awal gitu ya, seperti ini. Nah maka selanjutnya yang bisa kita panggil adalah kita tinggal, intinya ada dua gitu kan, kita panggil si view modelnya dan kita panggil adapternya gitu. Maka kita deklarasikan dulu deh di bagian atas ya gitu, di bagian ini. Oke, jadi pertama kita bikin dulu view model untuk menangani data barang ya, dengan cara memanggil view modelnya. Isinya adalah barang dari view model. Kemudian kita deklarasikan juga adapternya gitu, private let init var untuk adapternya, yaitu adapternya adalah barang adapter. Nah udah, habis itu kita akan move ke bagian on view created ya gitu. Nah di dalam on view created ini kita akan coba inisiasi dulu view modelnya menggunakan view model provider. Teman-teman bisa juga pakai healed by view models gitu. Seperti ini contohnya, view model this dot. Nah di sini kita nggak usah pakai get gitu ya, tapi bisa langsung pakai kurung siku gitu ya, untuk mengimplementasikan si barang view.class .java kayak gitu. Nah ini jangan lupa di import dulu gitu untuk view model providernya. View model provider this barang view model.class. Jadi sekali lagi ini adalah inisialisasi view model menggunakan view model provider, di mana teman-teman bisa juga pakai healed by view models ya, tapi ini cara yang lain gitu. Biasanya kita pakainya yang ada seperti ininya nih, view models gitu ya, kemudian seperti ini. Nah tapi ini ada cara lain yang pakai kurung siku, fungsinya sama aja. Nah setelahnya adalah inisialisasi adapternya, karena adapter kan udah kita buat ya barusan, adapter barang gitu kan. Nah habis itu udah deh kita kasih lambda expression, dimana barangnya ini kita isi dengan bundle apply dan kasih put label barang-barang. Nah ini fungsinya untuk mengirimkan data barang ke form gitu kan, untuk dilakukan edit ataupun delete. Nah ini yang tadi kita udah jadi tampungannya tuh adanya di bagian atas ya, di bagian argumen ini nih. Nah bagian yang ini yang ada di barang form fragment gitu, itu awalnya dapat dari sini ketika dia diklik gitu ya. Nah ini yang dilemparnya. Nah habis itu di dalam adapter gitu kita bisa langsung panggil parent fragment manager gitu ya. Di parent fragment manager ini kita bisa langsung bikin transaction kan dan kasih replace ya. Untuk fragment container barang from fragment java class bundle, kasih add to backstack gitu. Kita isi 0, kemudian kita commitkan ya, dan jangan lupa ditutup gitu ya untuk adapternya. Artinya ketika kita ngeklik si salah satu list yang ada dalam adapter, maka layoutnya akan berubah ke
barang from fragment gitu kan, dengan menutup si fragment container ini kayak gitu. Nah udah selesai. Untuk mendeklarasikan adapter tinggal kita atur recycle view-nya. Caranya gimana? Kita kasih binding recycle view dot recycler view barang, kasih layout manager dulu ya, layout manager sama dengan ini linear layout nih, kita bikin rootsnya ya, dan kasih konteks gitu biar tetap nyambung, required konteks. Nah kemudian kita binding lagi untuk recycle view barangnya, isinya adalah adapternya. Dari mana? Dari objek adapter yang udah kita buat tadi. Udah seperti ini. Habis itu kita akan lakukan observasi live datanya nih. Nah baru deh kita panggil view model dari si barang listnya nih gitu. Kita tinggal kasih observe aja gitu untuk view life cycle ownernya. Nah ini kita kasih dia lambda list, dan kita kasih adapter submit list. Nah ini isinya adalah list ya, data baru yang kemudian kalau data baru ya kita langsung tampilkan. Nah empty state-nya kita atur di sini. Tadi kan kalau nggak ada data, teksnya kita munculkan data masih kosong. Tapi kalau misalkan ada, munculkan recycle view-nya. Nah validasinya di sini, tampilkan empty state jika kosong. Maka logiknya adalah if listnya is null or empty gitu, maka kemudian sesederhana seperti ini sebetulnya ya gitu. Txt empty state, visibility, txt empty state, visible, dan gone. Nah tapi ditambahin nih, jangan lupa ada binding recycle view-nya. Pasangannya adalah kalau masih empty maka text empty-nya visible kan, dan recycle view-nya gone kan gitu kan. Tapi kalau enggak alias ada isinya, maka empty state-nya di gone kan, dan binding dari recycle view-nya ditampilkan ke layar gitu. Udah deh seperti ini untuk menampilkan view model dari listnya ya gitu, untuk ditampilkan ke layar seperti itu. Nah ini yang bawah masih sama. Nah bedanya adalah kita udah bisa nampilin view model load barang nih di sini gitu, tampilkan view model load barang gitu di atas si buttonnya. Udah selesai untuk bagian list ya dari barang. Ya lumayan cukup panjang, tapi kita coba running dulu ya teman-teman. Kita coba running dulu ke dalam running device. Oke. Oke, kita lagi nge-build dulu gitu, launching on device untuk Sue Ora Jamu ini. Oke, secara coding berjalan. Sekarang kita testing ya menu barang. Teman-teman tinggal klik di menu barang. Nah, di sini udah berjalan nih. Di sini yang udah berjalan adalah visibility yang ini. Jadi karena kan data barangnya masih kosong ya, sehingga belum ada barang nih gitu. Di sini empty state-nya muncul tapi recycle view-nya kosong gitu ya. Maka kita tinggal tambah barang aja. Oke, nah sekarang kita langsung simpan ya. Validasinya langsung berjalan. Isi semua field dan pilih gambar. Sekarang kita masukin satu-satu ya. Misal temulawak gitu kan. Barangnya gitu. Harganya misalkan 45.000 gitu kan. Oke. Nah ini keyboardnya pun udah menyesuaikan ya, text cap tadi untuk produk, nama produk, dan desimal harga juga ya, ini udah ada. Pilih gambar dari galeri, kita cari temulawak rempah gitu. Nah isinya seperti ini, kita simpan, data berhasil ditambahkan, isinya temulawak. Tapi kita mau ngedit gitu kan, ternyata ada kata rempahnya, kita klik aja dan dia otomatis langsung berpindah value-nya ya. Jadi fungsi editnya pun udah
berjalan gitu. Kemudian di sini tambahin temulawak rempah, habis itu kita simpan. Nah, berubah langsung nge-refresh otomatis temulawak rempah. Misal kita masukin data dummy gitu ya. Kemudian gambarnya juga gambar dummy gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Ada datanya gitu ya. Kemudian kita mau melakukan penghapusan gitu kan. Kita klik value-nya udah keambil. Habis itu kita bisa langsung klik hapus. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus barang ini? Batal ya. Kita klik hapus sekarang, maka view model delete akan berjalan. Data berhasil dihapus dan udah langsung otomatis nge-refresh, hilang. Oke, berjalan ya. Codingan CRUD untuk barang. Sekarang kita tambahin dulu ya produknya. Empat-empatnya ya. Kita kunyit asam gitu ya. Kunyit asam. Harga barang misalkan 50.000, kita simpan. Nah, itu otomatis ini ya. Oke, ini RP-nya jadi ada 2 gitu kan ya. Maka yang bisa diubah adalah di bagian adapter ya. Adapter barang nih di bagian TXT harga gitu. RP-nya hilangin gitu. Nah, ini jadi nggak akan double. Oke, nanti kita cek lagi ya. Kita lanjut dulu nambahin produk yang lain. Misalkan kayu manis citrus gitu ya. Kayu manis citrus. Harganya misal 48.000 gitu. Habis itu kita simpan 3. Oh, ini kunyit asem, harusnya kunyit. Nah, kita fungsi editnya ya, cek dan simpan. Oke, udah berubah fungsi editnya. Udah, terus sereh telang ya. Sereh telang kita add sereh telang. Misalkan harganya 49.000. Kita klik simpan sereh telang dan kayaknya terakhir rosella ya. Kunyit asem udah, temulawak udah, kayu manis itu, sereh telang, terakhir rosella. Harganya 44.000 misalkan. Oke, temulawak rempah, kunyit asem, kayu manis citrus, sereh telang, dan rosella gitu ya. Udah kita tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 produk ya. Udah berhasil kita tambahkan gitu. Kalau misalkan mau nambahin lagi, misalkan data dummy gitu. Ini jelas datanya akan muncul di bawah ya. Nih. Jadi scrollingnya berjalan gitu. Scrolling recycle view-nya udah berjalan dan kita bisa klik untuk hapus. Gitu. Oke. Sip. Baik, mungkin itu saja yang bisa di-share. Kita baru 1 fitur ya, teman-teman. Di video selanjutnya kita akan langsung mulai nih implementasi bagian transaksinya, dimana barangnya udah kelar gitu. Nah, selanjutnya adalah tinggal transaksinya. Transaksi akan lumayan lebih panjang ya dibanding barang ini, tapi kurang lebih kalau kita hanya mengimplementasikan CRUD barang ya kurang lebih jadinya seperti ini. Namun kan kalau CRUD barang tabelnya cuma satu aja, yaitu tabel barang. Nah, tapi kalau di transaksi nanti kita akan melakukan join table ya, antara table transaksi dengan table barang. Nah, itulah yang kemudian menarik karena nanti akan ada fungsi spinner di fungsi selanjutnya nih, di fungsi transaksi gitu. Tapi setidaknya di video kali ini kita sudah selesai mengimplementasikan view model untuk meload semua daftar barang gitu ya, setelah fungsi tambah, ubah, dan hapusnya dieksekusi di video sebelumnya juga gitu. Oke, itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur transaksi. Hatur nuhun.